ceritanya hampir sama seperti Bu Hamidah. Jadi saya sudah semenjak kemarin mendapat pelatihan, saya melakukan langsung membuat kesepakatan kelas. Kemudian saya coba ajak teman-teman saya, tapi mereka masih menginginkannya untuk melaksanakannya di semester 2. Jadi nanti akan fokus di semester 2. Nah, kemudian kebetulan pada waktu itu, jadi ini cerita aja. Jadi kebetulan waktu itu setelah habis pelatihan di P4 itu, pas banget momennya di sekolah saya itu tentang apa ya? Ditemukan siswa yang kembali lagi nih tentang saya ngomongnya jadi apa ya, bullying ya. Jadi kan saya di kelas saya itu kan ada gerakan cinta lingkungan. Gerakan cinta lingkungan itu kebetulan sekolah saya itu bersebelahan dengan hutan kota. Kemudian di Jakarta Utara itu sedang ada momen untuk penilaian Adipura. Dan sekolah saya itu menjadi titik pantau Adipura. Makanya setiap minggu dipantau dari pihak kelurahan, kecamatan bekerja sama untuk sama-sama apa yang kurang dari lingkungan kita ini yang mesti diperbaiki. Dan alhamdulillah sekolah saya ini cukup rindang. Harusnya saya tampilkan fotonya ya. Jadi gerakan cinta lingkungan itu karena memang masih dalam penilaian, akhirnya yang tadinya menyiram pohon itu dilakukan oleh penjaga sekolah, kemudian mulai diterapkan kepada siswa. Jadi siswa yang kelas 4, 5, 6 itu diberi tugas untuk yang kelas 5 dan kelas 6 itu melakukan kegiatan menyiram pohon setiap hari. Jadi bergantian. Kemudian yang kelas 4 itu menjadi tim comot. Jadi tim comot itu ketika jam istirahat ada 6 anak yang diberi tugas untuk berada di dekat sampah 7 pilah. Jadi di sekolah saya sudah disediakan sampah 7 pilah. Jadi tugasnya hanya memantau dan mengingatkan, bukan marah-marahin yang buang sampah. Karena anak-anak juga sebelumnya sudah diedukasi bagaimana buang sampahnya. Misalnya sampah yang dia punya itu buangnya harus gimana gitu. Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Sekolah kami itu kondisinya untuk kebersihan insya Allah sudah terjaga. Untuk lingkungan juga sudah hijau. Tapi ada nih satu yang menjadi perhatian, yaitu tentang bullying. Jadi tetap aja tadi kenapa saya tanyakan kepada Bu ini ya Bu, maksudnya itu gimana gitu? Karena kenyataannya walaupun kita sudah ajarkan gitu, tapi tetap ada saja gitu. Jadi waktu itu ada siswa yang bercerita tentang dia dibully oleh temannya gitu kan, sehingga dia tidak nyaman, dia minta pindah kelas. Kebetulan kelas 5 itu kan ada 2 kelas, 5A, 5B. Nah siswa ini ada di 5B ingin pindah ke kelas 5A gitu. Ditanyakan kenapa sebabnya gitu. Saya tidak nyaman Bu, saya dibully Bu gitu kan. Kemudian ternyata akhirnya ditelusuri, dicoba juga. Saya bersama teman-teman mencoba menelusuri dari kelas 6, kelas 5, kelas 4 itu ada permasalahan apa tentang bullying gitu yang ditemukan gitu. Nah terus ternyata ada pemalakan setiap jam istirahat gitu. Dan anak-anak ini karena tidak ditanyakan juga tidak mau cerita gitu kepada guru, jadi tidak melapor. Nah kemudian kami beri edukasi bahwa segala sesuatu itu dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan maka masalah ini akan terus begini terus, kamu akan menjadi korban terus gitu. Sampai akhirnya ketemu lagi ada kasus barcode yang lagi tren.
Ya, jadi beberapa siswa saya ditemukan memang ada garis-garis di tangannya. Kemudian kami coba tindak lanjuti. Ada yang latar belakangnya itu hanya karena ikut-ikutan tren. Ada yang memang dia mempunyai permasalahan keluarga. Permasalahan keluarga. Nah, akhirnya saya coba ceritakan dari mana itu kayaknya saya merasa jadi, dan teman-teman tuh merasa ya Allah ternyata sudah sampai begini ya anak-anak sekarang gitu. Saya tanya lagi, kenapa, apa alasan kamu untuk ini? Orang tua saya menginginkan saya jadi pramugari, sehingga ketika kemarin dapat nilai 7 saya langsung pakai sabuk apa tuh, gesper ya, bilangnya pakai gesper. Oh begitu. Nah, cukup memprihatinkan. Kemudian gimana cara kamu mendapatkan cara kamu untuk menyakiti diri kamu? Dia bilang saya sengaja beli silet di warung. Kemudian terus juga Bu, saya pernah juga udah berapa kali, saya udah 3 kali Bu gitu. Terus gimana? Itu semua pakai silet? Enggak Bu. Jadi di rumah pernah juga saya sengaja mecahin gelas. Saya coba sakitin tangan saya gitu kan. Oh sampai separah itu gitu. Kemudian saya coba tindak lanjuti lagi untuk memanggil orang tua. Ketika ditanya orang tuanya juga kaget. Ternyata nih anak berbeda di rumah, berbeda di sekolah. Dan yang lebih parahnya lagi ternyata ini manipulatif gitu. Hanya mungkin hayalannya dia, yang ternyata orang tuanya itu yang diceritakan tidak pernah melakukan itu, tidak pernah memukul anaknya dengan gesper, tidak pernah juga marah-marah karena nilainya jelek gitu. Ini luar biasa sekali. Sampai akhirnya, iya, orang tuanya itu sangat prihatin gitu, sampai alhamdulillahnya orang tua ini, Bu saya harus bagaimana ya gitu. Jadi tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi mau gitu bekerja sama. Nah kebetulan seperti gayung bersambut, besoknya itu ada datang dari komunitas P2TB. Jadi P2TB ini adalah alumni dari mahasiswa di Jakarta Utara yang sudah alumni. Dia sangat peduli terhadap pembulian. Nah kebetulan, jadi saya ceritakan gitu. Sebenarnya di sini kalau kasus pembulian sih tidak terlalu parah gitu, hanya biasa saja, hanya mata-matain semua gitu. Tapi ada yang lebih parah nih Kak gitu saya ceritakan kejadian itu, dan alhamdulillah jadi intens gitu. Setiap bulan 2 kali kakak-kakak dari P2TB ini mengambil di sekolah untuk, ternyata banyak di sekolah saya itu yang manipulatif siswanya. Jadi berhayal-hayal gitu, kita coba tahu gitu ini penyebabnya apa ya bisa begini gitu. Dan yang jadi korban itu orang tuanya yang dijelek-jelekan. Nah kemudian dari kasus itu saya coba di kelas saya itu untuk mengadakan pembiasaan di hari Jumat membuat surat apresiasi. Dan pagi juga biasanya di satu orang anak bergiliran sesuai absen. Kalau misalnya kemarin absen nomor 1, besok absen nomor 2, di setiap hari satu orang untuk bercerita bagaimana kondisi hatinya gitu. Apakah kamu sedang bahagia? Apakah kamu sedang sedih? Kalau sedang bahagia diceritakan kebahagiaannya, kalau sedang sedih ceritakan kesedihannya. Itu setiap pagi. Nah, kalau yang surat apresiasi ini setiap Jumat. Jadi siswa kami itu karena duduknya sudah di bentuk U gitu ya, pokoknya. Jadi tengah-tengah itu kosong, anak-anak duduk membuat lingkaran, kemudian saling menuliskan surat. Surat itu berupa apresiasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kamu pokoknya kata-kata pujian kepada teman di sebelahnya. Kemudian seperti itu, dan alhamdulillah tingkat yang tadinya sering ngata-ngatain orang tua itu sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi
pengalaman itu saja yang bisa saya ceritakan tentang penerapan budaya positif